kepada Nabi Muhammad, saya kira syarat-syarat tadi nubuatan yang terdapat di dalam perjanjian lama itu sepertinya itu tidak terdapat dan tidak dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Terima kasih, Bang. Iya, baik. Sah-sah saja ketika ada penolakan. Tapi izinkan saya kemudian mengurai satu keadaan yang mustahile kemudian sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda coba lihat ketika kemudian di dalam kitab yang Anda genggam, bangsa Israel nampak sangat mengingkari akan keberadaan Allah. Di dalam Yesaya bab 1 nomor 1 sampai nomor 3, di situ diterangkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak memahaminya. Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan. Israel disebut sebagai keturunan penjahat. Yesaya 1 nomor 4. Israel adalah bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1 nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel dikenal sebagai negeri sundal dan kaum pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 22 nomor 5 nomor 14. Dosa-dosa syirik dan kemusyrikan Israel dikenal sebagai penyembah berhala dan sihir yang tidak diampuni. Allah kemudian menajiskan harta kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Jadi bagaimana mungkin kerajaan akan kembali diberikan kepada mereka? Jadi ketika saudara mengatakan yang mengambil kerajaan itu adalah Yesus itu sendiri, Anda ketinggalan perahu, saudara. Yesus, tadi saya sudah membantu Anda. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus boleh kandas untuk tidak menjadi raja. Yesus kemudian bisa berhenti untuk tidak menjadi keturunan Yakub yang memiliki tahta, boleh. Tapi kerajaan Yehuda itu harus terus berlanjut. Karena Yesus tak mampu memegang tahta, Yesus kemudian tak sanggup memegang aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk ditegakkan kepada Bani Israel. Maka dengan lisannya Yesus berkata di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Coba dipakai kuping, dipakai hati, dipakai kepala sekali-sekali. Ketika Yesus yang menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain, jangan pula ente yang bukan kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Itu ditertawakan sama kodok-kodok yang mendengarkan. Yesus yang berkata kerajaan diberikan kepada bangsa lain, ente pula yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Alamak. Yesusnya, saudara, sekali lagi dengar, Yesusnya yang berkata kerajaan yang diberikan kepadanya telah diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin kemudian kerajaan itu tetap
berada pada tumpuh kaki mereka, nggak mungkin. Yesus datang di mana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tapi gagal. Belum juga jadi RT, udah rencana disepakati dibunuh oleh Bani Yakub. Muncul kemudian penyesat-penyesat ngaku-ngaku Yesus, bergelar Kristus. Korbannya Anda. Sedangkan kerajaan sudah dialihkan ke bangsa lain. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun Anda kemudian menolak itulah faktanya. Gak ada penolakan yang bisa menjadikan Anda kemudian menjadi benar. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangkan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 18, Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana di mulutnya lah kemudian Allah menaruh firman, dan firman yang terlontar dari mulut nabi yang sama seperti Musa ini yang akan melumpuhkan hukum-hukum yang ada di depannya. Dah kena pelanggaran Gurunda Juma. Maaf teman-teman ya. Bang Domba masih nyimak Bang Domba? Ya lanjut. Ini Ya, kena pelanggaran ini, kena tumbak oten iseng. Jangan gitu lah, ini lagi diskusi baik-baik ini. Belajarlah kalian, belajar. Simak aja ya. Oke, lanjut. Ya, handle dulu Ustaz dari Bang Nandar. Ini asli bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Tony Muslim apa Kristen? Kang, saya cuma sebentar aja, Kang. Ya, siap Bang Nandar, mantap. Kenapa sebentar? Enggak, lama. akun utamaku kena blokir permanen tadi lagi debat. Oh, udah iya. hangus. Iya sama Rudi ya. Oke, ini Tony Iya, Muslim apa Kristen? Nanti itu Bang Domba nanggapinnya pas guru kami sudah kembali ya, biar tidak terpotong narasinya dan sudah kembali. Oke, lanjut. Ini Tony ini nggak ada suara, diturunin aja moderator. Iya, jangan pula saya yang dibilang kena pelanggaran. Aku kena tombak. Islam bang. Agama Islam. Cuma saya assalamualaikum dulu deh sebelum lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang saya sayangi. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah terus deh. Hampir habis. Silakan Ayo Nathan atau Bunda, ada yang mau disampaikan? Nggak usah, saya cuma minta di follow aja akun saya ini Bang, ini Gurunda biasa. Ya, oke teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di follow akun-akun, semua akun yang ada di atas ini silakan di follow. Terima kasih. Jadi iya silakan sama-sama. Nggak itu ya. Gurunda lanjut, maksudnya si Domba biar dia fokus belajar, soalnya materinya dalam ini, dia kayaknya nggak nyampe tadi. Lanjut Gurunda, maaf. Iya, jadi kerajaan itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 11 nomor 11, di situ dia menerangkan tentang Yohanes sebagai yang terbesar yang pernah melebihi dirinya sendiri. Jelas itu. Jadi Yohanes ini adalah yang terbesar, bahkan melebihi dari Yesus itu sendiri. Namun nabi yang akan datang kemudian menurut Yesus, yaitu nabi yang terakhir, terkecil dan akan menjadi yang paling besar. Coba Anda baca dalam Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu sang Mesias, nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Itu seirama dengan Ulangan 34 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir,
terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel, itu tidak akan ada lagi bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bangkitnya di luar Bani Israel. Kepada dialah tongkat estafet pemerintahan Yehuda diberikan, dan dialah yang kemudian menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Anda melihat di Indonesia hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditegakkan, dan sekarang dan seterusnya akan merambah ke seluruh penjuru muka bumi tentang ajaran Nabi Muhammad ini. Sedangkan ajaran Yesus mana? Mana ajaran Yesus yang sampai ke Indonesia ini yang mana? Nggak ada kan? Jadi bukan Yesus, karena memang kerajaannya diinformasikan kepada muridnya, akan diberikan kepada bangsa lain, dan dari bangsa lain itulah akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu? Mana ada? Nggak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada? Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Itu jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Ya Pak Domba, silakan sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Amin. Halo Pak Domba, masih monitor? Semangat Pak Domba, semangat. Oke. Mengungkap kebenaran perlu energi. Lanjut. Oke, tadi panjang kali lebar ya diterangkan oleh Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu dituliskan di dalam Alkitab itu Bang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, ser. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya Pak. Kitab pertama itu, Kejadian Ulang bilang. Iya, yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15. Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa, Nabi Musa. Dari mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan.
Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Gak ada kitab Nabi Musa hari ini, mana kitabnya Nabi Musa? Yang dipegang Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi kalau Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitab yang Anda pegang, ya mustahil ya ada. Gak mungkin ada. Lawang namanya Nabi Ismail aja dilenserkan di situ sebagai anak tunggal, digeser dia jadi anak kedua. Isa jadi anak pertama kan di situ. Iya kan? Iya. Sorry ya Bang Juma ya, ini jangan dicocok-cocok logi ya. Jadi Ismail itu ada di situ, Ismail itu. Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan, kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi lagi-lagi benar nggak? Betul nggak? Ini tidak bisa membuktikan bahwa di dalam kitab yang Anda pegang Ismail, Nabi Ismail jadi anak kedua. Ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Ya. Anak yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah? Bukan, karena itu anak berarti Abraham ini pesina gitu. Anak dari hambanya. Berarti Anda menganggap bahwa Abraham berzina gitu? Bukan berzina. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti anak haram, Cak Ayu. Ya nanti. Anda telah mengutuk Abraham. Bukan di dalam kitab Kejadian 12. Ya. Nomor 3. Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokonya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong enggak? Bohong enggak itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah anak pertamanya Abraham siapa? Sarai. Anak pertamanya Abraham siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Abraham siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Abraham siapa? Nah, coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada orang-orang pendusta. Dikatakan demikian. Adapun Sarai, saya tidak tanya itu, yang saya tanya anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Anaknya Abraham, anak pertamanya siapa? Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai gimpi kembali. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang pembohong itu memang kayak gitu. Nabi yang saya tanya anak pertamanya Abraham siapa? Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya.
Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah yang nenekmu kiper, pembohong, pendusta, pembohong. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tadi alas, si Bang Bima mengatakan turun, penipu, pembohong, kambing, domba, turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis. Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai. Yang diuji itu bukan istrinya, tapi nabinya yang diuji. Abraham. Dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Karena kalian hanya diperengi dengan itu, si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh, yang ngajarin kalian. Takbiran ya Gurunda, sampai malam takbiran ya. Iya bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup, gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Otaknya buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis-iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta. Siapa yang diminta untuk dikorbankan? Anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Sarah. Kampret, kamu kalau depan saya ini kupukul mukamu pakai tutup panci. Udah tua, bangkokan, bau tanah, banyak utang, sering dimarahin istri, sering diusir mertua, makan susah, daki banyak, sikat gigi jarang, bohong lagi. Terus 1 dan 5, pinjol belum dibayar. Pinjol belum dibayar, lampu listrik nunggak, kulkas rusak, kompor gas tabungnya habis. Nggak bisa dipertahankan diskusi dengan kebohongan itu apa? Mending turun. Belajar sana, jangan buka aib Anda di sini jadi pembohong. Paling anti saya dengan penipu. Ya, tadi saya sopan-sopan, tapi ketika ketahuan Anda itu adalah cuplis dan tuyul, tukang tahayul, Anda lebih baik turun. Yang diminta untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah, kablampe. Jadi kerajaan Allah yang diberikan kemudian sebagai bangsa pilihan, yaitu Bani Israel, diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang awalnya berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad aghazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Aku bersama dengan kamu. Ketika kamu taat, maka aku bersama dengan kamu. Akan tetapi ketika kamu ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Allah. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Makanya ketika kemudian pengingkaran demi pengingkaran, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan, kemudian maka kerajaan itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buahnya masih ada sampai hari ini. Apa buah dari kerajaan Yehuda yang bisa kau dapatkan? Ada. Ada. Cuma nuklir dan bom yang bisa diberikan kepada Yerusalem Palestina. Tak ada yang lain. Yang namanya kerajaan itu ada rajanya, ada tahtanya, ada istananya, ada prajuritnya, ada kebangsaan, ada kerajaannya. Orang-orang tunduk kepadanya, orang datang bersiara kepada kerajaannya. Itu baru kerajaan yang mantap. Ini kerajaan coba nuklir, bom, bunuh orang itu aja. Kerajaan apa itu? Dan itu pun Yesus sudah mengatakannya di dalam kitab saudara sendiri. Matius 21 jelas dia katakan kerajaan akan diambil. Saking
histerisnya kerajaannya diambil, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Gak peduli anak-anak kecil, pokoknya bom, 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 bom. Kenapa? Sakit hati, kerajaannya dialihkan kepada bangsa Arab. Datang si babu, berteriak, ingin majikannya kemudian merdeka. Sayangnya mereka nanti di Israel baru tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk di Israel baru? Disebabkan di dalam kitabnya mereka Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Capek lu bela-belain, tapi ternyata Israel baru nanti kalian tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena nonotmu masih punya lidah panjang di depan. Sudah begitu tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela. Percuma manjilat Jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu Jo. Ya. Jadi si Bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ya misalnya nggak maka kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan menyebutkan kerajaan dari Yesus itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu lihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Saya bertanya, itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana? Ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28. Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda menyebutkan bangsa Arab, itu tidak masuk di dalam asal-usul Ismail. Lalu bangsa mana? Lalu Ismail bangsa mana? Itu dari Mesir, bukan lalu dari bangsa mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki. Ya sudah kan aku sudah bilang oke lah, oke, bukan bangsa Arab. Lalu bangsa mana? Yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blama, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh, pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Menurut informasi dia nggak suka pecel lele, Gurunda, sukanya pecel B2. Oh, pantasan kayak gitu otaknya. Ya, ini ada Hendra sama Alek Martabak. Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Alek, Hendra.
Selamat malam. Katanya Hagar dari Mesir, bukan dari Arab. Emang Mesir itu bukan di daerah Arab ya? Eropa ya itu Mesir ya? Asia. Oh Asia, baru tahu saya. Dekat Kalimantan Timur itu bang. Ya kalau begitu saya mau pindah negara nih. Afrika yang benar tuh Afrika. Tapi dia di wilayah lingkungan Islam. Gitu. Iya, betul. Saya adalah kenapa orang belum kayak gini masih hidup ya? Ya, sepeda hiburan. Ya, Hyong, selamat malam. Hyong, Johan, selamat malam. Hyong di mute aja kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Saya udah lama lah, hampir 1 tahun selalu tiap malam dengar. Alhamdulillah dengar semuanya ini, Bang Handi, apalagi Bang Zuma. Senang dengar selalu setiap malam. Alhamdulillah, Bang Johan, thank you Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal dari Lampung, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Siap. Lampung sama dengan tempatnya ketua kita, Dinda Alif, dia juga Lampung. Oh, Bang Alif di Lampung ya? Di mana Lampungnya Bang Alif? Di Palembang. Lampung Tenggara. Lampung, Palembang. Palembang ya Sumatera Selatan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Johan ya, Masya Allah, mantap. Masih mending saya Lampung ke Palembang daripada tadi Ismail anak kedua. Mau ketawa nggak dosa kan? Ini ada Suzuki. Selamat malam Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini host mau mengingatkan itu taipangan di bawah ada komen-komen yang menghujat itu tolong di. Iya, Bang, itu ada bagiannya moderator, Bang. Oh iya, jadi, itu pada typing semua itu. Ya biarin ada moderator, Bang. Saya harus lihat komen, harus menguasai room kan nggak ini, Bang. Ada bagiannya itu, ya Bang ya. Siap. 86. Oke. Yuk. Makasih Bang, kalau gitu saya mau turun aja. Sama-sama, saudara. Si suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisan. Gimana turunnya ini bos? Monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Batu Nisan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam dari Bangka Belitung, Bang. Bangka Belitung, Sumatera apa itu Bang? Selatan juga, selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Berarti dia berjejeran dengan Sulawesi Selatan, Masya Allah. Jauh Bang. Tapi sama-sama selatan. Dekat sama Palembang. Terima kasih host sudah digabungkan. Makasih Bang Nisan. Sorry kalau saya banyak canda Bang ya. Enggak. Penggemar Guru Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sini juga menggemari netizen-netizen Islam. Karena itulah kemudian kami tetap eksis, karena kami adalah penggemar berat netizen, baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi benar. Iya Bang. Jadi salah kalau ada teman-teman apologet maki-maki kepada netizen, memaki, marah-marah ke netizen, itu salah besar. Iya Bang, lanjut Bang, demi kebaikan. Terima kasih Ahinisan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi. Barangkali teman-teman Kristen di bawah masih ada yang request, silakan naik.
Iya, itu ada Kang Dito. Dari Dino mana, Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari Islam, Kerajaan Pak. Kuala Ada genom, Pak. Assalamualaikum Kareng. Ya, boleh izin 1 menit untuk promosi. Silakan. Bulan April, Iwan Villa, terutama member Apologet Islam Indonesia, jangan lupa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Pandai kali ya. Pandai kali. Film betul. Iya, insyaallah. Iya, Oke, Iwan Villa seluruh dinantikan Indonesia, ya. betul. Siap. Bang Itu Zuma saja jadi kita Guru. film nih. Enggak, cuman bawa-bawa kabel, Bun. Kebetulan berteman dengan sutradaranya. Figuran Bang Zuma. Iya, Ada kerjaan nih. Bang, boleh di situ. Figuran, Bunda, figuran. Ya, film Doti ya, bukan Dito. Itu aja. Ternyata mau promosi. Halo, assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjuna. Ini jelmaan Arwan kan ya? Brahma ya? Tetap semangat Bang. Oh, kentara dulu. Sekarang mati ke Bang. Aing jam nak tiku kana si kamu lepat jadi. Abang Suma tinggal di Sudian toh? Iya, cocok ya. Cocok. Saya di Karwisi zaman Suma. Matim ya. Tuan rumah gitu berarti. Kita yang ngajak kita yang anak-anak kruis pergi nonton nanti kalau main film di. Insyaallah, insyaallah. Kita hitamkan MP, Mari, mana lagi Nipa, di. Iya, insyaallah Mas Suma. Asal kate ya kasari batang. Alhamdulillah. Iya. Dari dulu saya suka itu Anuta Bang Suma. Luar biasa Bang Suma, ternyata ada dakwahnya juga Indonesia Makassar. Kusukanya saya. Ini kalau pemakan coto begini ini. Baik Bang Suma. Dengar ada coto ya? Bah, besok jam-jam 2 toh sambil nunggu puasa supaya kuat ki puasa kan. Kalau makan coto ya kasih nurap putih-putih. Ngapa nak kulle ka Mas? Terus ngasih ku sapur anjo ajaran sesaka. Oh, gambar kinyo pala kampanye kan. Mari ngandre dulu, ngandre juku. Mana Yeris mana bingkano ku sapur ngasing. Kamu mintong injo pun atau Mangkasar. Rewai. Tapi capek kilas so. Tapi tenangnya petarewe kareng atala. Anjir menaki ku ngai. Kaya patala sikiya tong muno ke kuna balik amalanta tamat surga. Kuna kori amalanta mati kadang kapren kini minjem ikane. Tenan salon tu. Ngapain? Tanam mi ane. Puna mati salon aja mau sumitane mi sengang ano. Baik. Mungkar. Marabuka siapa tuamu? Apa nakana? Yesus. Yesus. Napitane sing kitab na perjanjian lama perjanjian baru. Apa di pitanai? Sekarang ya di sini salah di palu-palunya mungkar. Balas ya. Ya udah pengen Papua nanjo. Nanjo. RK. Oh RK, Datuk Meringgi. Kemarin dulu itu Bang Suma minta kak dikasih naik sama Yeris, tidak mau kan dikasih naik. Kenapa nak lempari batu? Seandainya di depanku lempari juga batu Bang Suma. Oh cocok ya. Tidak mau sekali karena senai RK juga tidak mau kau jangan kasih naik. Mikana juga tidak mau tahu karena kasih naik. Lebar mirong. Lebar mirong. Allahu Akbar. Ya sekalian saya umumkan betul dari Kandito tadi ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air, insya Allah dalam waktu dekat ini habis lebaran, film berjudul Doti akan ditayang di seluruh bioskop-bioskop di kota-kota besar seluruh Indonesia. Mari kita ngajak semua hadir, Bapak, Bupati, Gubernur kita, RT, RW,
ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya, bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini, kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem, itu bagus. Karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini, kita buktikan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu, supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita. Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi. Kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya iya. Buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya, itu ada musik ya, jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang, biar Muslim ini kelihatan keren. Biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu atas gantinya aturannya Allah. Atas makanya berkat rahmat Allah, saking hebatnya sampai rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Tidak ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking hebatnya Islam itu sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau bisa nggak rubah itu. Luar biasa. Kalau kau bisa rubah itu lo jauh lebih hebat. Masa film dukun lo pamerin? Hebat apa film? Kalau lu rubah ketuhanan saking jadi benarnya Allah, Islam itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible, menggantikan Tuhannya dia, sembahannya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Keren. Yang dibawa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makin panas ini iblis yang masuk. Iya, soalnya kitabnya kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Bangganya diriku. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu jadi film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Coba eksiskan dulu Tuhanmu di negara ini. Bisa nggak eksis Tuhanmu itu di negara ini? Orang tuanya susah payah kemudian mengandung. Konsili kalian seluruh susah payah membesarkan, melahirkan, membesarkan. Baru kau hebat. Tapi begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya menyembahnya. Ini filmnya nanti seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau anakku adalah Tuhanku. Kau bisa eksiskan di negara ini baru kau hebat. Lah faktanya Tuhan di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong.
Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada, Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. 7 Tuhannya Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Lucu. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7 bermata 7. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1 masih ada 2 cadangan. Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat. Salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja. Karena mati 1 masih punya 2 Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak. Kudum. Meledak dia ditusuk. Dum. Masih ada cadangan 2, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati 1, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan 1 dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati 1 kena tombak. Gedum. Ada cadangan 2. Hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada 3. Oke, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitabmu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik. Nicole. Halo. Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya?
Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cak Ayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus, Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Jadi jawabannya? Yep. Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami, Bang Niko, jawabannya? Oh, iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir? Jadi betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. Seorang itu berarti manusia. Penolong lain berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Bukan nabinya yang dibasmi. Tunjukkan dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak nih? Kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi.
Itu kawan. Makanya ini kata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi kisah para Rasul 3:22-23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Bang. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin mau Gurunda sampaikan? Iya. Yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian lagi minum kopi keserok ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. Di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas, Bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya dari mana Bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, Bang. Katolik. Saya Kristen, kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih, soalnya kan itu tuh. Apalagi? Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Iya. Malam. Niko. Ya Bang. Terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini Bang?
Usia berapa, Saudara Niko? 17 Bang. Oh, masih anak-anak. Ya, ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak Bang. Anak kucing? Nggak ada. Oh, nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya Bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah Bang waktu kecil dulu karena Udah mama pernah saya uji yang buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Enggak, masih lengkap Enggak dengan sih, sarungnya ya? Mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat Bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko. Iya Bang. Mohon maaf. Bisa nggak Tuhan berhenti? Tidak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk. Tapi kan bangkit lagi. Alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan nggak bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi Bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang untuk melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini kan soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu? Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Niko. Iya Bang. Waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia Bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Handi. Iya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya ateis. Kirain ateis. Saya baca Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana Bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena nanti Tuhan sama kuasa nanti rebutan. Rebutan tahta, betul? Iya, Bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal enggak? Masuk akal, Bang. Ada enggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal, Bang. Bisa enggak Tuhan itu beranak? Kalau itu
Kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal enggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Enggak mungkin lah ada yang setara, soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana? Roh Kudusnya mau digapain? Allahus samad. Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu. Sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen. Sebab Yesus itu adalah anak manusia, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukkan pada Yesus, tidak mungkin. Karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama, rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan. Itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu. Tuhan juga maha kuasa, Bang. Matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu. Itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing. Pikiran saya bekerja. Maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaan yang nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra.
menjadi profesor, ikra. Menciptakan ini, ikra. Membuat itu, ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program, ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang, ikra. Orang bisa membuat mobil, ikra. Membuat kemudian helikopter, ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok, ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang, ikra. Bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra. Silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta, pastor, atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi. Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar. Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran? Kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba. Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wa antum yakuluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga, hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, mama ngaji dong ma. Coba kalau kita Bible
Sudah sampai kitab Amsal, Yeskiel. Wah, udahlah. Hancurlah. Nah, itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya, atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi. Untuk itu, Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin, katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Niko, semoga malam ini Anda mendapatkan pencerahan. Tentu sudah dicerahkan dari tadi ya. Gunakan akalmu, gunakan akal sehatmu untuk berpikir, mencerna, memahami apa yang dipaparkan oleh guru kami. Boleh tanya satu lagi? Silakan. Kalau Yesus itu ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran Yesusnya cuman dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Adinda Alif, kalau saya salah baca ayat tolong ditegur. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, nanti di hari kemudian apa yang mereka orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh yang mereka sembah. Dengan kata lain, kalian menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Kalian kemudian mempertuhankan Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak penyembahan yang kalian lakukan. Itu kata Quran. Dan ternyata terbukti. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pak, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang disinggung oleh Al-Quran tadi adalah Yesus. Begitu saudara, gitu Adinda. Kalau sakit giginya udah lama Niko. enggak sakit gigi, Pak. Tapi sakit gusi. Ya, suaranya kurang keras Bang Niko. Suara Bang Niko kurang kenceng. Maaf. Ini saya mau nanya soal ini, saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah, tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Pak? Ya, di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah?
Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus? Gak ada lagi kan? Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa Niko? Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi, tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Seperti itu, Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Tapi sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya. Oh gitu. Iya, itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini banyak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf Bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil, harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil, harus ada pelaku, tapi harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Gak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan. Dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua,
pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu, enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya. Bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil yang dia lakukan, keluarganya, masyarakat setempat, atau siapa? Tak ada sama sekali. Berarti itu adalah tuduhan yang dihasilkan dari berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi istrinya Siti Aisyah. Itu di antara usia 17 tahun dan 18 tahun. Bagaimana dengan cerita yang mengatakan dia dinikahi dan serumah 9 tahun? Ya, periksa perawihnya, lihat sanadnya. Karena secara histori, sejarah, Perang Uhud, Perang Badar, syaratnya untuk ikut harus berusia minimal 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada saat Perang Badar. Berarti Rasulullah sudah hidup, berarti Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun pada saat Perang Badar, Perang Uhud. Sedangkan pada saat Perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri.